Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Halo, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang filosofi pendidikan di masa depan. Langsung saja ke perkenalan anggota kelompok. Yang pertama ada Faros, dua Ika, yang ketiga saya sendiri Masayu, keempat Deli, dan kelima Ovia. Teman-teman, sebelumnya pernah dengar nggak tentang filsafat pendidikan? Apa sih filsafat pendidikan itu? Nah, filsafat pendidikan itu sendiri salah satu aliran dalam filsafat yang dipergunakan untuk penanganan problematika. Nah, yang mana filsafat ini dapat membantu pengembangan peserta didik, mempunyai tujuan yang mana dapat dicapai melalui nilai-nilai yang melandasi dalam pendidikan itu sendiri. Nah, gimana sih filsafat pendidikan di masa depan? Nih, kalian baca ya. Ada yang baru. Apa sih itu postmodernisasi? Nah, teman-teman, postmodernisasi itu adalah suatu ide baru, pembaruan dari suatu ide sebelumnya, yaitu modernisme. Nah guys, sudah ada yang tahu belum virtualisasi pendidikan itu apa? Nih, aku kasih tahu nih. Pendidikan mengalami perubahan realitas dari pendidikan yang bersifat real menuju pendidikan yang bersifat virtual. Nah, selanjutnya ada dekonstruksi pendidikan. Nah, ini dia. Ini adalah metode yang digunakan untuk mendobrak konsep-konsep sebelumnya nih guys. Dekonstruksi beranggapan bahwa konsep postmodern mengalami banyak kendala dan harus dibongkar dan ditata ulang. Bahkan, filsafat pendidikan di masa depan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi filsafat itu sendiri, atau bisa kita sebut evolusi filsafat pendidikan di masa depan. Berikut ada aspek-aspek penting yang mempengaruhi filosofi pendidikan di masa depan. Filosofi pendidikan di era globalisasi adalah kerangka pemikiran yang menekankan pentingnya pendidikan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang timbul akibat interaksi global. Nah, dia mencakupi beberapa tujuan nih guys. Salah satunya mengembangkan kompetensi global, penguasaan teknologi, dan lain-lain. Berikut ada beberapa dampak positif dan dampak negatif nih teman-teman. Nah, berikut ini ada manfaat dan contohnya nih. Kita mulai dari manfaat dulu ya. 1. Meningkatkan peluang karir. 2. Pengembangan pribadi. 3. Kolaborasi internasional. 4. Kontribusi terhadap pembangunan global. Nah, contohnya ada 1. Program pertukaran pelajar internasional. 2. Kurikulum global. 3. Pembelajaran dari 4. Proyek kolaborator antar negara. Filosofi pendidikan di era digital. Nah, di era digital ini ditandai dengan integrasi teknologi dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan itu sendiri. Nah, filosofi pendidikan di era digital ini mencakupi beberapa tujuan nih. Manfaat dan dampaknya itu sendiri dapat dirasakan dari filosofi pendidikan di era digital ini. Nah, yang pertama bisa mengakses pendidikan dengan lebih luas. Pembelajaran yang fleksibel, sumber belajar yang beragam, interaksi dan kolaborasi yang lebih mudah, pembelajaran yang lebih interaktif. Sedangkan dampak positif filosofi pendidikan di era digital itu ada kesenjangan digital, ketergantungan pada teknologi, pengurangan interaksi sosial, risiko keamanan dan privacy. Oke guys, saat ini kita memasuki materi tentang filosofi pendidikan di era milenial. Nah, di era milenial ini ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Bahkan, filosofi pendidikan di era milenial ini memiliki tujuan. Nah, yaitu meningkatkan literasi digital, mengembangkan keterampilan, mempromosikan pembelajaran seumur hidup, meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Di sini kita bisa lihat manfaat filosofi pendidikan di era milenial dan dampak positif, dampak negatif, dan contohnya juga. Terakhir, ada filosofi pendidikan di era revo industri. Nah, ini menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan. Pada era ini, teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, dan lain-lain. Berikut ada aspek-aspek pentingnya nih. Tujuannya itu sendiri ada pengembangan keterampilan abad 21, kesiapan kerja, dan adaptasi. Di sini kalian bisa lihat dampak positif dan negatifnya.
Ada banyak manfaat yang mencakupi filosofi pendidikan di era revolusi industri. Nah, salah satunya itu 1. Peningkatan akses pendidikan, 2. Personalisasi pembelajaran, 3. Pengembangan keterampilan digital, 4. Pembelajaran interaktif dan menarik, 5. Keterampilan abad 21, 6. Fleksibilitas dan keterhubungan, 7. Penggunaan data untuk peningkatan, 8. Inovasi dalam metode pengajaran. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.